Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya akan berbagi lagi dengan kalian bagaimana membuat angku kue dari labu kuning. Kalau kemarin kita bikin dari ubi ungu, kali ini dari labu kuning ya. Rasanya nggak kalah enak dari yang kemarin dan hasilnya juga lembut. Pokoknya ngangenin banget, nostalgia banget deh. Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah, untuk membuat kueku atau kueku dari bahan pumpkin atau labu kuning gampang banget. Di sini sudah ada 230 gram tepung ketan. Ya, ini sekitar 15 gram gula pasir atau 1,5 sendok makan. Lalu di sini ada 80 gram labu yang sudah saya kukus dan saya haluskan aja dengan garpu kayak gini ya. Ya, lebih simpel aja ya, lebih cepat. Lalu kita butuh nanti 2 sendok makan minyak goreng. Lalu ini juga saya sudah sediakan isian yang kemarin saya bikin ya. Ya, resepnya nanti saya share juga di sini. Lalu tentu saja ada cetakan. Dan saya juga butuh nanti air rebusan untuk rebus adonannya ini ya. Juga saya juga butuh air putih 120 ml air ya. Nanti kalau kurang boleh ditambahkan per 1 sendok makan gitu ya, nggak boleh langsung. Oke, nah langsung aja kita aduk ya semua bahannya. Dan labunya ini kita masukin aja ke dalam sambil dihancur-hancurkan lagi kayak gini. Ini masih hangat ya labunya, jadi saya langsung aja masukin, dicampur. Nanti jadi warna adonannya itu akan warna kuningnya bagus banget ya, atau kuningnya kuning labu ya. Ya, ini kita masukkan aja airnya semuanya. Lalu kita aduk lagi. Ya, sampai dia membentuk adonan gitu ya. Nah, ini kita pakai tangan aja. Seperti ini tuh. Ya, sampai membentuk adonan ya. Minyak gorengnya 2 sendok makan ya. Nah, 2 sendok makan minyak goreng. Lalu saya adon lagi atau saya ulek lagi. Ambil sekitar 30 gram aja tuh. Ini kita bagi-bagi jadi 3. Kita pipih-pipihkan supaya lebih cepat dia masaknya kayak gini tuh ya. Adonannya ini sekitar 30-40 gram ya. Nanti kalau dia udah ngambang, kita akan campurkan lagi bersama dengan si adonan yang tadi kita ulek ya. Apinya saya tiriskan, lalu saya masukin ke adonan tadi ya. Nih saya tiriskan, masukin ke adonan yang tadi. Nah, ini kita aduk-aduk lagi dengan adonan yang tadi ya. Ini saya tutupin dulu karena ini kan panas. Jangan pakai tangan ya, panas teman-teman. Nanti kalau udah mulai kecampur baru boleh pakai tangan biar nggak panas. Nah, ini kita campur lagi jadi satu kayak gini. Nah, ini udah anget, enak tuh. Nah, dia agak lengket nantinya, tapi teksturnya jadi berbeda ya. Nah, ini kalau dia lengket banget, kalian boleh tambahkan lagi sedikit minyak goreng atau tepung ketan ya. Tapi menurut saya sih ini pas. Harus diaduk dulu sampai benar-benar menyatu ya, atau adonan tadi itu benar-benar nyatu sama si adonan ini ya. Jadinya tuh lembut gitu, kayak adonan roti yang lembut gitu. Nah, ini udah selesai, tinggal kita bagi-bagi ya. Nah, ini udah pas banget, adonannya udah lembut sekali ya teman-teman. Ini tinggal kita bagi-bagi aja. Nah, kita bagi itu 15 gram ya, karena saya punya cetakannya kecil yang mini gitu ya. Lalu ini juga sediakan daun pisang yang udah diolesi dengan minyak. Oke, nah kita langsung aja kita bagi-bagi dulu, baru nanti kita isi ya.
Nah teman-teman, ini udah kita bagi-bagi, lalu kita isi, kita ambil satu adonan yang sudah kita bagi tadi, kita pipihkan ya, jangan terlalu tipis karena nanti akan gampang untuk pecah. Lalu kita taruh isiannya, lebih kurang sekitar 1 sendok teh aja, atau kurang atau mau lebihin dikit nggak apa-apa. Lalu ini kita tutup ya, kayak kita bikin bakpao aja, kita tutup dulu semuanya. Lalu kita bulet-buletin dan kita cetak dengan cetakan angku kita. Oke. Nah, gampang kan cara bikinnya? Seperti yang resep sebelumnya aja, saya sudah kasih tahu juga cara buatnya hampir sama ya. Nah, seperti ini nih, kita pulun-pulun lagi supaya permukaannya halus. Nah, cetakannya kita taburi dengan tepung ketan, lalu kita cetak adonannya seperti ini ya. Nah, setelah rapi cetaknya, baru kita ketok ya. Nah, ketoknya ini langsung nanti dialaskan dengan si daun pisang seperti ini. Nah, daun pisangnya harus dioles dengan minyak goreng ya, supaya hasilnya juga cantik dan nggak lengket. Nah, seperti ini, udah cantik banget kan? Tuh, kita bikin semuanya seperti ini, lalu kita kukus. Ini kayak gini nih. Nah, ini setelah ini akan kita kukus ya teman-teman. Kukusnya 5-6 menit saja ya. Jadi dia udah mateng kalau udah 5-6 menit. Gak boleh berlebihan, nanti dia jadi bonyok banget ya. Yuk langsung kita kukus ya. Nah, kayak gini kukusannya udah mendidih. Ya, kita masukin. Kita tutup. Kita set timer ya. 5 menit ya. Tuh 2, 3. Tada! Tuh, hasilnya udah cantik banget. Warnanya udah kuningnya cakep-cakep banget ya, karena saya isinya banyak, jadi beberapa tuh ada yang bening, kelihatan kelapanya di dalamnya gitu ya, cakep banget. Nah, ini saya tiriskan dulu, tunggu dingin, baru nanti saya sajikan, kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa, lembutnya seperti apa ya. Nah teman-teman, jadinya tuh kayak gini. Ini masih panas banget, ini baru saya keluarkan dari dari kukusan. Tuh lihat tuh, cakep banget ya, cantik sekali, kuningnya bener-bener asli dari labu, nggak ditambahin apa-apa. Cakep banget, nggak kalah cakep sama yang ungu kemarin ya. Kalian boleh coba deh, ini enak banget loh, saya beberapa kali buat juga enak banget dan bener-bener otentik banget. Isinya juga enak banget, saya lebih suka isian tuh yang pakai kelapa kacang ketimbang pakai kacang hijau gitu ya, karena kacang hijau kan kita bikin bapia pakai kacang hijau, kita bikin lapnya pakai kacang hijau, kita bikin kue bulan pakai kacang hijau. Nah, kalau yang ini kita mau bikin yang spesial pakai kelapa kacang, aduh enak banget. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia angku kue labu kuning ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat keluarga kalian ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Oke, dan tekan belnya supaya selalu terima update resep terbaru dari saya. Dadah!